Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Bapak-bapak yang telah berkenan hadir untuk acara sosialisasi sekaligus silaturahmi dengan warga Gria Santa RW 12. Sebagaimana undangan ini terkait dengan situasi terkini RW 12. Nah, untuk itu kita nanti ada rangkaian acara yang selanjutnya nanti akan dipimpin oleh moderator Pak Haji Suryadi. Monggo waktu saya serahkan kepada Pak Haji Suryadi untuk memimpin acara ini. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mohon Pak Fadoli bisa duduk di depan. Mas Mulyani, monggo juga ke depan. Pak Yusuf jangan di situ, langsung ke depan. Penyanyinya monggo. Ya, Pak RW sekaligus presenter utama hari ini. Ya. Prof Heri, Prof Tunggul belum rawuh ini ya? Oh, belum ya. Monggo, Prof Heri. Kelihatannya sudah lama juta ini, jadi enggak ke depan. Yang agak jauh sepertinya akan menarik kalau lebih dekat gitu, biar tidak ada jarak di antara kita, apalagi dusta gitu ya. Monggo ini Pak Fahrudin, Pak Subadi, monggo. Prof Cipto jangan di sana, biar memudahkan teman-teman yang merekam ini untuk dokumentasinya. Monggo ke depan. Mana Prof Martono juga sembunyi ini. Monggo Prof Martono ke depan, monggo. Monggo Pak Agus langsung merapat. Kalau jauh jaraknya itu terasa dingin, kalau rapat kan terasa hangat. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdanillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita diizinkan Allah untuk bisa silaturahmi di tempat ini, merespon apa yang sedang bergemuruh di luar Gria Santa dan di dalam Gria Santa. Sejak digulirkannya informasi tentang rencana Pemkot membangun jalan tembus Suhat sampai ke simpang Candi Panggung yang melewati perumahan Gria Santa, dan kemudian respon dari warga Gria Santa yang melakukan penolakan, maka kemudian berkembang opini di masyarakat. Ada opini yang emosional yang mengatakan bahwa warga Gria Santa antoleran atau tidak toleransi, anti pembangunan, menolak rencana baik, padahal jalan tembus itu konon untuk mengurai kemacetan lalu lintas yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah hari ini di samping saya ada Prof Budi yang merupakan pakar tata wilayah atau apa Pak istilahnya, tata ruang kota, sekaligus sudah lama mengamati dan mencermati tentang permasalahan transportasi yang ada di lingkungan kita.
Sehingga ketika kemudian wali kota menyatakan ini untuk mengurai kemacetan, maka sesungguhnya beliau menjadi sangat tahu persis bahwa ini sebenarnya bukan untuk mengurai, tapi mungkin menciptakan kemacetan baru yang lebih parah, kira-kira begitu. Dan kemudian alhamdulillah di sini hadir presidennya warga Gria Santa, Pak Yusuf Thoyib, yang kebetulan tahu persis apa yang ada di balik tembok yang dipermasalahkan itu, akan ada apa di sana, yang saya yakin warga Kota Malang tidak tahu itu atau belum tahu itu. Sehingga lalu tadi saya katakan muncul opini yang emosional yang kemudian seolah-olah menjadikan kita warga Gria Santa sebagai pihak yang tertuduh, sebagai orang yang tidak toleran dan anti pembangunan. Mudah-mudahan malam ini akan terjawab mengapa warga Gria Santa memunculkan penolakan itu, ada apa di balik ini semua. Jangan-jangan ada sesuatu yang justru memang harus secara bersama-sama kita tolak. Bukan hanya warga Gria Santa, tetapi menurut saya seluruh warga Malang seyogianya ikut menolak, berdiri bersama dengan warga Gria Santa. Dan untuk itu tentu harus tahu permasalahannya. Jadi respon yang kedua alhamdulillah lumayan. Kalau yang respon pertama tadi emosional, ini respon yang rasional. Respon rasionalnya adalah mengatakan bahwa itu kan haknya warga negara Gria Santa, karena itu adalah jalan lingkungan perumahan. Kalau tiba-tiba diubah menjadi jalan umum, jalan tembus yang berlaku umum, itu kan harus sepenuhnya mendapatkan kesepakatan dan persetujuan warga, bukan serta-merta itu diubah fungsinya. Apalagi tentu kalau tujuannya untuk mengurai kemacetan, tentu ada sejumlah langkah yang harus dilakukan. Oleh karena itu ya sah-sah saja kalau warga Gria Santa melakukan penolakan. Ini opini yang mencoba memberikan jawaban yang rasional. Tentu ada opini lain yang kemudian bersifat netral, terutama mereka yang agak jauh dari tempat kita. Oleh karena itu lalu kami mohon bantuan dari istilahnya adinda saya ini, Mas Mulyani, untuk menghubungi, mengajak silaturahmi teman-teman yang menjadi apa istilahnya, menjadi kekuatan benteng moral masyarakat bangsa, yaitu para takmir masjid di lingkungan Mojolangu. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya peran utama seorang takmir itu adalah menjadi benteng ya, yang untuk mempertahankan moralitas anak bangsa, yang insya Allah nanti setelah Pak Yusuf uraikan akan ketahuan bahwa di balik pembangunan isu jalan tembus tadi ada sesuatu yang bisa menimbulkan sesuatu yang sangat merisaukan bagi warga kita bersama, karena di sana akan dibangun sesuatu yang nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Yusuf. Untuk itu sebelum kita mulai, kami mohon Ustadz Fadoli untuk membuka dengan doa. Kami persilahkan agar pertemuan kita penuh dengan berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasy-syahadah war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Monggo sarang-sarang kita maos surat Al-Kautsar dan surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa rasala 'alaihim tayran ababil
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر لنا أمورنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر أمورنا ولا تؤثر علينا اللهم أمورنا ولا تعسر علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Demikian doa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fadli, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh keberkahan. Dan selanjutnya kami minta Profesor Budi, beliau ini adalah ketua takmir masjid ini, yang sekaligus sambutannya menjelaskan apakah jalan tembus ini memang mengurai kemacetan atau sebenarnya di luar itu. Monggo Prof Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Bapak-bapak yang kami hormati, yang pertama kepada para pembina yang hadir pada malam hari ini, kemudian juga segenap pengawas Masjid Ramadan dan juga pengurus dan para tamu undangan khususnya yang hadir pada malam ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan, kita dalam keadaan sehat walafiat pada malam ini, sehingga kita bisa menghadiri acara macam silaturahmi atau sosialisasi. Saya sendiri baru beberapa hari yang lalu diberitahu oleh Pak Sugeng untuk adanya pertemuan ini yang akan diadakan di Masjid Ramadan. Baik, untuk menyingkat waktu akan kami coba saya jelaskan secara tata ruangan ya. Jadi karena basis awalnya itu adalah munculnya surat ini. Ini saya kopnya nggak kelihatan. Ini surat dari PUPR kepada PT Warsawa yang intinya PUPR memberikan rekomendasi ya, terhadap
ya, keberadaan rencana perumahan Azalea Urban City ini, ya, dengan mengakses, di sana tulis saya masuk, ini ya, melalui Soekarno-Hatta, Jalan Kembar Perumahan Gria Santa ke arah barat tembok batas Perumahan Gria Santa. Nah, klausurnya seperti itu, ya. Nah, nanti kalau kita amati per poin itu selalu ada informasi mengenai jalan tembus, ya. Ini juga ada, ya. Nah, ini jalan tembus. Oh, nggak bisa. Nah, ini jalan tembus Perumahan Gria Santa Candi Panggung, ya. Tolong diperhatikan betul kalimatnya, jalan tembus Perumahan Gria Santa Candi Panggung, ya. Diulang lagi pada pasal 4 juga ada, ya. Perumahan jalan tembus Perumahan Gria Santa Candi Panggung, ya. Di poin yang kelima juga ada juga jalan tembus, ini Perumahan Gria Santa Candi Panggung. Nah, jadi ini merujuk pada RT RW, nanti kita buka RT RW-nya seperti apa. Juga merujuk pada RDTRK, ya. Kita juga punya RDTRK-nya, ya. Lampiran keempat di RT RW juga menyebutkan demikian. Nah, ini berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat pada pasal nomor 7 itu artinya pengertiannya begini. Jadi pada awalnya perumahan Azalea Urban City itu aksesnya tidak melalui Perumahan Gria Santa, ya. Nah, di sini ada klausul dia menyesuaikan trase rencana jalan. Nah, ya. Di atas ada pentampalan, ya. Artinya setnya Azalea Urban City ini pada awalnya gate-nya tidak melalui Perumahan Gria Santa, ya. Kemudian di sini dirubah, ada penyusunan trase rencana jalan. Nah, akhirnya menyesuaikan dengan jalan tembus, diulang lagi, ya. Jalan tembus Perumahan Gria Santa Candi Panggung, diulang lagi, ya. Nah, terus diulang lagi, banyak hal yang merupakan perulangan, ya. Nah, informasi tata ruang ini bukan merupakan rekomendasi dalam rangka penerbitan KKPR. Jadi sebetulnya developer belum memiliki KKPR, jadi belum ada izin prinsip artinya. Ya, nah ini juga diulang lagi dan poin 11 Perumahan Gria Santa Candi Panggung, ya. Nah, ini yang tanda tangan adalah Kepala Dinas PUPR, Pak Dadung. Nah, ya. Nah, itu awal muasalnya. Kita dapat Pak RW dapat surat ini, terus kemudian kita bahas sama-sama di Bali RW. Dan ini juga menjadi bahan saya menjelaskan ke Komisi C pada waktu itu di gedung DPRD, ya. Oke, kita masuk ke tata ruang. Nah, tata ruang itu intinya ada dua, ya. Ini hierarkinya dulu. Jadi ada tata ruang nasional, provinsi, kemudian ada kota atau kabupaten. Nah, kemudian ada rencana detail tata ruang. Nah, ini ya. Kalau Malang ya Kota Malang. Ya, nah ini Kota Malang. Sini ada RDTRK kota. Dua-dua sudah ada, ya. Tata ruangnya yang menandatangani adalah Pak Sutiaji, dan RDTR-nya yang menandatangani adalah lampiran perdanya yang menandatangani adalah pejabat sementara Iwan Kurniawan, ya. Dokumennya Pak RW ada semua ini. Nah, rencana tata ruang isinya hanya dua ini, struktur ruang sama pola ruang, ya. Struktur ruang akan menjelaskan sistem pusat pemusatan, jadi
mana pusat kotanya, mana subpusat kotanya atau pusat bagian wilayah kotanya. Kemudian sistem jaringannya. Nah, ini namanya prasarana. Ada jaringan jalan, ya, drainase dan sebagainya, energi dan sebagainya. Ada yang disebut juga utility, itu termasuk prasarana. Nah, PSU itu adalah prasarana, sarana, utilitas. Nah, kan gitu. Jadi itu yang namanya utilitas. Jadi ada di struktur ruang itu. Nah, kalau pola ruang adalah pemanfaatannya. Ya. Ada dua kawasan lindung dan budidaya. Nah, budidaya ini yang nanti akan menjadikan ada kawasan perumahan, pertokoan, perdagangan dan sebagainya. Jadi isinya tata ruang hanya dua itu. Ya. Nah, sekarang kita buka tata ruangnya. Ini tata ruangnya. Nah. Perda nomor 6 tahun 2022. Nah, ini. Kemudian kita buka lampirannya. Nah, lampirannya. Nah, di sini juga dijelaskan. Nah, ini ya. Juga ini. Jalan tembus Perumahan Girasanta Candi Banggung. Ya. Diingat kalimatnya, jalan tembus Perumahan Girasanta Candi Banggung. Ya. Ini petanya di RT RW. Kalau di RT RW nggak terlalu kelihatan karena makro sekali ya. Wilayah kita ini Soekarno-Hatta, ini ke Blimbing, nah wilayah kita ada di sini kurang lebih. Ya. Nah ini detailnya. Ini kalau ini penggunaan lahan di Kelurahan Mojolangu. Ini yang pernah saya tayangkan di Kelurahan Mojolangu, Pak Mulyani. Ya, nah ini. Mojolangu punya 20 RW, betul nih. Nah kita RW 12 ada di sini. Ini RW 12. Nah ini sudah kelihatan land use-nya ya. Jadi yang merah-merah ini perdagangan di Soekarno-Hatta. Ini ke arah Blimbing, ini ke arah. Nah ini ya. Nah, ini yang RW 9 itu RW-nya Pak Irham Nur. Nah ini masih ada lahan kosong. Nah, lahannya developer ada di sini ya. Nah ini wilayah RW 12 di sini. Ini pemanfaatan lahannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai tadi jalan tembus Perumahan Girasanta Candi Banggung. Nah, ini perumahan kita ya ini. Nah ini RW 12 ya. Nah, yang namanya jalan Candi Banggung ini Candi Banggung. Ini Candi Banggung. Nah, Candi Banggung ini. Nanti ke sana Candi Banggung Barat. Ya ini ada simpang 5 di sini ya, simpang 5 di sini. Ya, gitu ya. Yang namanya jalan tembus Perumahan Girasanta Candi Banggung semenjak awal Girasanta dibangun oleh Waskita Karya, gate awalnya Candi Banggung, betul? Nah, dulu ada rumahnya Pak Rudini, Montana itu rumahnya Pak Rudini, rumah putih dulu, yang paling besar di tengah-tengah sawah, itu rumahnya Pak Rudini, sekarang jadi Montana. Nah kita dulu gate-nya dari Candi Banggung masuk ke perumahan ini, karena Suhat belum ada. Nah, Jalan Soekarno-Hatta belum ada. Suatu baru ada tahun 94 kalau nggak salah. 92 ya. Mulai dibangun 92. Selesainya 94. Ya, karena itu bertahap. Bukan hanya satu jembatan yang besi itu. Kemudian berikutnya yang cor beton. Nah, saya ingat sekali. Jadi yang nama jalan tembus Perumahan Girasanta Candi Banggung yang merah ini. Ya, ini dulu gate-nya Perumahan Girasanta sebelum ada Soekarno-Hatta. Itu adalah jalannya Pak Giarso ini, RT 4 ini, depan masjid kita. Ah ini jalannya ini. Jadi sudah ada jalan tembus Perumahan Girasanta R12 Candi Banggung sudah ada dari dulu, gitu loh. Nah anehnya di surat tadi diarahkan ke arah barat sini. Nah kan aneh ini. Ya, kalau ini jelas ke lahan yang kosong ini, lahan kosong yang miliknya PT Warsawa ini, yang arahnya nanti akan ke Simpang Candi Banggung. Tolong dibedakan antara Simpang Candi Banggung dan Candi Banggung. Nah, kan itu persoalannya. Jadi diplesetkan oleh PUPR seolah-olah belum ada jalan tembus
perumahan Gria Santai Candi Panggung. Padahal sejak awal sudah ada jalan itu. Cikal bakalnya Gria Santai ya lewat situ. Saya ingat kalau pulang dari Fakultas Teknik di MT Haryono lewat Keramik Dinoyo, muter situ baru masuk sini. Dulu masih ada bemo yang roda 3 itu. Nah, kan itu. Ya, itu sejarahnya. Jadi diplesetkan oleh tadi PUPR mengarah ke yang kuning ini. Nah, nanti arahnya ke wilayahnya developer dan ke arah Simpang Candi Panggung. Artinya pemerintah kota mempunyai tata ruang, sudah betul tata ruangnya tadi, perumahan Gria Santai Candi Panggung sudah ada di sana, tapi diplesetkan. Jadi yang melanggar tata ruang itu mereka sendiri sebenarnya, bukan kita. Jadi mereka tidak mentaati tata ruang artinya. Ini jadi perumahan Gria Santai ke Simpang Candi Panggung sebelum masuk ke lahannya PT Warsawa. Nah ini pengesahan yang pertama, ya. Yang pertama skenario-nya Pemkot seperti itu, diplesetkan gitu kan, seolah kita yang salah, ya. Jadi kita jadi tertuduh, nah, semua menghujat kita, kan gitu. Seolah-olah kita tidak pro kepada pembangunan, nah, menolak jalan tembus. Padahal yang namanya jalan tembus perumahan Gria Santai RW12 ke Candi Panggung, ya ini yang merah ini, bukan yang kuning ini, ya, bukan yang kuning ini. Ini sudah tembus dari dulu. Karena itu gate kita pertama kali di situ, gerbang kita kan. Belum ada gate Soekarno-Hatta, ya, karena jalan Soekarno-Hatta belakangan pembangunannya, ya. Itu jalan dibangun di provinsi, jalan kolektor primer. Nah, itu yang case yang pertama. Jadi kita harus membantah tadi adanya penyimpangan dari suratnya PU, kemudian ada suratnya tata ruang tadi. Nah, sudah betul semuanya, ada klausul seperti itu. Tapi diplesetkan menjadi ke arah lahan kosong tempatnya PT Warsawa, ke arah Simpang Candi Panggung. Jadi berbeda jalannya, ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang berikutnya ini. Nah, berikutnya ini. Nah, ini ya. Jadi ini yang tadi ya, ini jalan yang tadi. Nah, ini jalan perumahan Gria Santai yang ini yang ada tembok yang ini. Nah, ini dan ini Candi Panggung. Nah, ini Candi Panggung. Kalau terus akan ke Simpang 5. Ini yang namanya Simpang Candi Panggung yang ini. Nah, ini. Nah, nanti dia buat akses di sini, ya. Nah, kemudian ini sekarang isu kemacetan. Nah, ini ya, ini kita zoom agak makro. Jadi awalnya begini, di RT RW Kota Malang itu ada rencana jalan lingkar utara, ya, lingkar utara. Itu mulai dari jembatan apartemen. Nah, ini jembatan apartemen, ini jembatannya, ya, ini. Nah, mestinya ini terus ke arah utara sampai ke Karangploso, ke ITN, kampus ITN, nanti tembus Karangploso. Nah, itu rencana awal, ya, namanya lingkar utara. Ada lingkar barat, ada lingkar timur, lingkar utara. Konsepnya terhadap kemacetan Kota Malang seperti itu dulu, ya. Lingkar timur dibantu dengan adanya tol, jadi aman, ya. Kemudian lingkar utara ya ini adalah jembatan apartemen itu. Nah, sayangnya berhenti di jalan ini. Nah, tidak langsung ke Karangploso. Nah, sehingga pergerakan yang dari Surabaya ke Batu maupun Batu ke Surabaya itu kan terpecah-pecah. Ada yang lewat Karangploso langsung, terus nanti belok ke kiri masuk ke Pendem itu ke Batu. Atau terus ke arah Batu bisa juga. Atau lewat MT Haryono Raya Trogomas yang ini. Nah, ini. Nah, kalau mau cari jalan alternatif ya yang paling enak ya jalan ini. Ya, jalan dari Soekarno-Hatta masuk Candi Panggung, putar balik di sini Candi Panggung. Nah, ke sini. Nah, itu. Nah, ya. Nah, di sini ada Simpang 5. Ini Simpang 5 di sini, ya. Nah, ini. Memang di Simpang 5 ada
kepadatan arus lalu lintas. Ya, saya juga ada datanya, ada hitungannya, tapi tidak sepanjang waktu. Ya, dia sifatnya ada real time. Real time itu ada jam-jam puncak yang merupakan titik-titik kemacetan. Ada perlambatan di sana. Ya, karena memang tidak ada traffic light-nya juga tidak ada. Yang mengatur adalah petugas Pak Ogah itu ya. Nah, itu simpang 5. Jadi kalau menyelesaikan masalah simpang 5 sebetulnya tidak perlu masuk ke Gria Santa. Ini yang Gria Santa tadi. Ngapain masuk ke sini? Gitu loh. Kalau di sini dipecahkan nanti sampai dengan simpang Candi Bangung Barat sebelah RRI yang turun dari atas itu dibelokkan ke kiri ke arah terusan Borobudur. Depannya Permata Jingga. Itu kosong jalannya. Nah, sedangkan yang di Candi Bangung sini dibuat satu arah. Ini khusus satu arah. Nah, yang turun di sini masih dua arah, nanti pecah di sini. Karena tujuan mereka mau ke Surabaya. Nah, kalau ke Surabaya lebih baik lewat Simpang Borobudur langsung ke Soekarno Hatta ini, masuk ke Belimbing, ke Surabaya arahnya. Ya, itu kalau mau mencegah kemacetan karena memang peaknya itu adalah volume pergerakan kendaraan yang dari Surabaya ke Batu atau Batu ke Surabaya. Nah, kan gitu. Nah, terus kalau itu dimasukkan ke Simpang Candi Bangung, dimasukkan ke Simpang Candi Bangung juga sangat nonsen karena kecil jalannya Simpang Candi Bangung itu. Ya Pak Mulyani ya, Pak Ilham kan di situ ya. Ya, itu jalannya kecil. Ya, kemudian apalagi masuk Gria Santa. Nah, kan aneh itu. Itu yang paling mengherankan itu. Nah, itu kasus yang kedua mengenai kemacetan. Nah, jadi kita sudah bisa membantah bahwa tidak ada kaitannya kemacetan itu dengan jalan Gria Santa yang ini ya. Nah, atau yang tadi ya. Nah, yang ini. Nah, ini nggak ada kaitannya. Jadi kalau mau di manajemen lalu lintas itu pengaturan volume traffic ya. Nah, ini simpang 5 di atas ini, di simpang 5-nya. Karena ini turun ini ada Bunga Vinolia dan ini simpang Candi Bangung. Nah, yang Candi Bangung Barat ini, nah nanti yang tuh ini tetap dua arah, tapi begitu di sebelum RRI dia mesti belok ke kiri. Nah, belok ke kiri masuk ke nih terusan Borobudur ini. Ya, masuk ke Soekarno Hatta, patung pesawat Soekarno Hatta. Ya. Yang ke arah barat bisa tetap satu arah ke Candi Bangung Barat. Nah, mestinya pengaturan volume trafficnya seperti itu. Itu hanya di jam-jam puncak, tidak sepanjang waktu. Jadi khususnya bisa pakai rambu-rambu yang jam sekian sampai jam sekian berlaku satu arah. Nanti jam yang sudah di luar jam itu bisa lagi dua arah. Nah, itu cukup bisa menyelesaikan persoalan kemacetan di Candi Bangung. Ya. Tidak perlu masuk ke perumahan Gria Santa sini. Ya, nggak perlu masuk sini. Kan dia mau pulang ke Surabaya ngapain masuk sini? Ya, jadi nggak perlu masuk ke jalan ini. Langsung saja bisa di jalan ini. Nah, masuk ke atau ke sini tadi ini yang tulisan Borobudur Permata Jingga itu. Nah, langsung ke Surabaya ini patung pesawat di sini. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang belum sempat saya pindahkan adalah masalah peraturan daerah tentang PSU. Ya, kalau cermati kita di Perda nomor 13 kalau salah ya, Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Nah, itu tidak ada satupun pasal 567 yang menyebutkan bahwa pagar itu PSU, nggak ada. Nah, jadi statementnya Satpol itu salah. Kan istilahnya PSU udah diserahkan ke Pemkot. Nah, dia berhak untuk membongkar itu. Seolah-olah pagar itu di atas jalan. Jalan memang PSU, kan dia prasarana jalan. Tapi tembok dan jalan itu pondasinya terpisah. Nggak ada pondasi tembok di atas jalan. Seolah-olah pagar itu menjadi bagian dari PSU.
Padahal PAC itu bukan pagar, masuk pagar. Nah itu yang harus dicermati. Jadi salah lagi. Nah, kan dia sendiri yang punya peraturan yang melanggar. Nah, jadi kita seolah-olah dari terdakwa tertuduh seolah-olah kita yang salah. Nah, gitu kan? Seolah-olah kita tidak pro bangunan. Nah, kan itu. Padahal itu memecahkan kemacetan. Kan gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi saya tunjukkan tadi ini ada perumahan Gria Santa, kemacetannya ada di Simpang 5, yaitu gara-gara jalan ini rencana jalan lingkar utara itu tidak dilanjutkan, kan gitu. Itu mestinya tugasnya provinsi soalnya. Dulu alternatif yang kedua adalah Soekarno-Hatta ini terus ke sana, ya ke rumahnya Pak, ke kafe-kafe itu. Nah, ya Situboro ya, ke kafe-kafe itu terus ke sana. Tapi terlalu banyak pembahasannya. Nah, itu jadi itu beberapa alternatif yang pernah ditempuh terhadap rencana jaringan jalan. Nah, berikutnya mungkin penjelasan tentang ini. Monggo Pak Yusuf, barangkali Pak Yusuf langsung aja melanjutkan penjelasan mengenai PT Warsawa ini. Monggo. Sudah ada di sini maksud slide-nya, tinggal di jalan saja. Oh, ada. Monggo. Baik, Bapak sekalian yang berbahagia. Dari penjelasan Prof. Budi nampak dengan jelas bahwa isu pembangunan jalan tembus untuk mengurai kemacetan sama sekali tidak beralasan. Hanya sebuah dalih karena ujungnya adalah memanfaatkan jalan masuk atau akses masuk Gria Santa untuk digunakan akses masuk kepentingan pengembang lain. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kemacetan lalu lintas. Kalau kemacetan lalu lintas maka seharusnya yang dilakukan adalah bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Prof. tadi, misalkan pada jam tertentu ada satu arah dan kemudian ada pengembangan yang justru sebelah sana. Tidak ada hubungannya dengan sebelah sini. Termasuk sebenarnya dulu sudah direncana bahwa Candi Panggung ini ada pelebaran ruas jalan. Tapi sayangnya walaupun sudah disetujui oleh warga, sayangnya tidak dieksekusi. Yang seharusnya itu menjadi jawaban. Jadi sekali lagi bahwa menembus jalan untuk menyelesaikan kemacetan lalu lintas sesungguhnya hanya sebuah dalih yang semata-mata tujuannya adalah memberikan karpet merah agar akses jalan Gria Santa bisa didomplengi masuk ke perumahan pengembang yang lain. Ya. Dan yang kedua tadi dijelaskan bahwa pagar tidak termasuk PSU. Karena itu ya jalan yang diserahkan itu di depan pagar, tidak menabrak pagar. Kalau nabrak pagar berarti melanggar hak kita warga Gria Santa karena itu bukan PSU. Kira-kira begitu ya. Baik, selanjutnya begini. Biar nyambung langsung ke Pak Mas Mulyani langsung kita berikan kepada Pak Yusuf agar lalu mendapatkan gambaran ada apa di balik pagar itu, nanti akan ada apa. Dan itu menurut saya lebih mengerikan untuk direspon. Ya, dan inilah pentingnya para takmir masjid memahaminya. Karena nanti hubungannya ada dengan tugas ketakmiran ketika kita mengelola masjid kita. Monggo, Prof. Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, alhamdulillah syukur kita berkumpul silaturahmi di Masjid Ramadan. Nah, melanjutkan yang disampaikan oleh Profesor Budi, ini saya awali dari pergerakan kami warga Gria Santa RW 12. Jadi ini singkat saja. Yang pertama, informasi tata ruang atas permohonan pembukaan akses jalan dari DPU PRKP kepada PT Warsawan Sejahtera. Itu tanggal 11 Februari yang dijelaskan Pak Budi tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada utusan dari PT Warsawan Sejahtera berkunjung ke Balai RW pada 4 Mei yang hadir Preman Dinoyo. Namanya lupa. Jadi bukan developernya.
Kemudian yang ketiga, undangan dari Camat Lowokwaru, sosialisasi jalan tembus Jalan Soekarno-Hatta ke Jalan Simpang Candi Panggung. Jadi bukan Candi Panggung. Di Ocean Garden pada 13 Juni kami petinggi RT dan RW dan warga Griasanta hadir menyampaikan sikap tolak jalan tembus. Jadi hari itu pertama ada ungkapan tolak jalan tembus. Nah ini kemudian dilanjut audiensi rencana jalan tembus ke Komisi C DPRD Kota Malang pada 2 Juli mendapatkan rekomendasi lisan bahwa Komisi C akan membersamai warga Griasanta untuk menolak jalan tembus dan dijanjikan ada rekomendasi resmi tetapi menunggu restu dari Ketua DPRD Kota Malang yang akhirnya tidak ada beritanya. Jadi ini ada rekaman. Sebenarnya rekamannya banyak ya, juga berita-berita di media sosial. Kemudian kami memasang baliho tolak jalan tembus di gerbang depan dan di dinding batas barat Griasanta. Di gambar yang kiri itu terlihat dinding itu, yang atas adalah PT Warsawan Sejahtera, yang bawah di balik dinding di sebelah sini itu perumahan Griasanta, sebelah sana adalah perumahan Azalea Urban City. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba kami mendapat surat peringatan pertama tanggal dari Satpol PP tanggal 16 Oktober. Diberi waktu 7 hari supaya membongkar mandiri. Kami musyawarah. Surat peringatan kedua tanggal 24 Oktober diberi waktu 3 hari. Kami musyawarah lagi. Tidak melakukan pembongkaran sampai sekarang. Kemudian surat peringatan ketiga dari Satpol PP tanggal 31 Oktober diberi waktu hanya 2 hari. Kami musyawarah lagi, tidak berbuat apapun. Nah, kemudian meletuslah penggerebekan ratusan Satpol PP dikawal ratusan polisi dan TNI AD pada 6 November dan warga Griasanta melawan. 6 November itu sehari setelah saya ulang tahun 70 tahun, Pak. Ini hadiah ini. Bareng dengan Pak Ki itu, 70 tahun Pak Ki. Nah, kemudian kita hadir sidang gugatan perdana minggu yang lalu, kemudian sidang kedua besok. Nah, kami akan membawa pesan-pesan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kepada data yang disampaikan oleh Profesor Budi tadi. Ini RW 12 Griasanta, itu wilayahnya. Dulu tahun 90-an garis kuning itu adalah Jalan Candi Panggung. Garis biru itu jalan utama Griasanta. Jadi yang ini Jalan Candi Panggung. Ini jalan utama Griasanta yang mau ditembus itu, dan ini jalan yang di depan kita Masjid Ramadan. Sebenarnya tahun itu ada rencana pelebaran jalan Candi Panggung tahun 90. Mungkin sesepuh di desa ini Mojolangu itu tahu, itu ada rencana tetapi batal. Karena pemerintah kota nggak punya dana membebaskan lahan segitu. Sehingga hanya ada itu. Nah, kemudian ada titik merah di sebelah kiri itu adalah Simpang 5 yang tadi dijelaskan Profesor Budi, itu macet. Yang ungu itu jalan Simpang Candi Panggung. Jadi benar tadi, nggak ada hubungannya Simpang Candi Panggung dengan Griasanta. Sekarang ini dicoba dihubungkan oleh suratnya PT Warsawan Sejahtera itu seperti ini. Itu lahannya hampir 20 hektar. Jadi saya ulang ini ya, ini nggak ada. Di ujung situ, di ujung tembok itu nanti, nah ini nyambung ini. Ini Profesor Budi ngapun tentang coba masuk ini tuh ya. Nah itu masuk. Ini perumahan Azalea Urban City. Bagaimana perumahan ini? Nah ini. Perumahan ini adalah New Integrated Living, Learning and Networking for Student.
Integrated Student Dormitories. Jadi isinya adalah guest house, commercial area, kuliner area, sport area, musola, ruang belajar bersama yang nantinya akan menampung 600.000 unit. Dormitoris itu asrama. Kalau 600 unit dihuni satu unitnya 2 orang, itu 1.200.000 orang. Bayang no liwat Gria Santai mahasiswa ya. Kemudian tahap pertamanya itu ini 5 sampai 10 tahun. Tahap pertama hanya 10%, itu 60.000 mahasiswa. Investasinya 11,16 triliun. Pendapatan per tahun 138,24 miliar per tahun. Nah, coba kayak gini. Nah, ini organisasinya mereka bekerjasama dengan Pemda, kampus dan financial institution atau institusi keuangan lah, perbankan. Nah, end user itu yang memiliki ISD. ISD itu Integrated Student Dormitories. Jadi asrama mahasiswa terpadu gitu, seperti itu. Nah, inilah hanya tadi gambar ini yang saya masukkan di peta Gria Santa tadi. Di situ di ujung sebelah kanan itu adalah jalan tembusnya. Sebenarnya di atas sana itu simpang Candi Panggung hanya begini. Sebenarnya gerbangnya ya disimpannya di Panggung, tapi terus dihubung-hubungkan dengan Gria Santa. Yang kalau mengurai lalu lintas kok jadi aneh seperti yang dijelaskan Profesor Budi tadi. Nah, ini akan dibangun 18 tower, blok bangunan. Kalau di ujung jembatan itu ada apartemen, saya bangun hanya 1. Ini nanti 18. Ya, ada rukonya itu. Ada ruko. Di tengahnya ada kolam. Ya, sebelah kiri ruko. Nah, jadinya seperti ini. Azalea Urban City PT Varsawan Sejahtera. Enak tuh rame, proyeknya gede. Ya, sebelum saya akhiri, ini ada pesan dari teman di BPN bahwa Fasum yang dipersoalkan itu garis merah belum balik nama, masih nama dari pengembang Waskita Karya. Bagaimana mau disebut sebagai pemiliknya adalah pemerintah dan itu PSU? Enggak, ini data terakhir yang bisa dilihat di situsnya BPN itu garis merah itu. Iya, belum ada. Nah, ini data-data yang sejauh ini kami dapatkan gitu. Begitu Pak Sur. Wis bengi aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kemudian relevansinya adalah mengapa bapak-bapak takmir masjid kita undang. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika satu lokal, satu kompleks, lalu di sana hadir mahasiswa wanita dan pria, ya, dengan jumlah yang sebesar itu, dengan fasilitas yang seperti itu, dengan sebuah pengawasan yang sangat permisif, nyaris tidak ada pengawasan, apa yang akan terjadi? Ya. Kebo bisa kumpul. Dari sisi itu maka saya katakan, maka takmir masjid di Mojoloangu perlu tahu bahwa ini berpotensi melahirkan sebuah tempat yang mengerikan dan kita punya tanggung jawab untuk menghadapinya. Kita juga punya tanggung jawab untuk mencegahnya itu terjadi. Bayangkan sekali lagi, anak-anak muda tanpa pengawasan yang ketat, sangat permisif, dengan fasilitas seperti itu, mereka berinteraksi di satu kompleks yang bersamaan, apa yang bisa terjadi?
dalam hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayangkan pula bapak-bapak yang selama ini, mohon maaf, sebagian hidupnya ditopang oleh kos-kosan dan nanti disedot oleh wartawan. Lalu bagaimana istilahnya kehidupannya ketika sumber pemasukan lewat kos-kosannya kosong gara-gara pindah ke sana semua? Ini tidak main-main. Jadi secara langsung ini akan berhubungan dengan masalah menjaga moralitas bangsa, masyarakat, ya, dan tentu mahasiswa kita, anak-anak kita. Pada sisi yang lain kita tuh juga harus memikirkan bagaimana kesejahteraan warga kita yang sudah terlanjur hidupnya ditopang oleh kos-kosan, yang itu sangat potensial kemudian tersedot dan kosong kos-kosannya. Saat ini sudah ada sejumlah tempat kos-kosan itu yang kosong gara-gara ada pergeseran kos ini. Nah, apalagi ini dengan fasilitas dan kondisi yang seperti itu. Oleh karena itu saya katakan bahwa ini menjadi kewajiban kita bersama, bukan hanya warga Gria Santa, apalagi para pengurus masjid harus berada di garis depan untuk ikut bersama-sama menghadapinya. Ya. Ini oleh karena itulah lalu kami menghubungi Mas Mulyani untuk difasilitasi agar bisa bertemu dengan teman-teman para takmir, karena ini nanti akan jadi PR-nya para takmir, suka tidak suka ya ketika lingkungannya seperti itu. Jadi saya melihat itu kondisi yang buat saya sangat-sangat mengerikan. Sekali lagi mungkin kalau saya tidak tahu bagaimana kita berinteraksi, saya termasuk orang yang suka kelayapan dan melihat-lihat suasana hal seperti itu. Dengan melihat fasilitas yang ada dengan jumlah mahasiswa yang seperti itu gila-gilaan. Apalagi kalau dibongkar dengan nasib warga Gria Santa, selain juga punya kos-kosan, jalan itu akan amat sangat padat. Nah, kalau kemudian ada iming-iming, loh nanti begitu didirikan bangunan itu, maka Gria Santa harga rumah-rumah naik, tanah-tanah naik. Omong kosong. Mana ada orang mau beli rumah di Gria Santa kalau kepadatannya seperti itu, mau parkir mobil aja bingung. Ingat di Gria Santa itu parkir mobil di jalanan loh. Kan begitu kan. Lah kalau itu sudah kemudian lalu lalang, itu saja kesulitan. Kalau mau buka sesuatu, memangnya bisa kita buka usaha yang tanpa tempat parkir? Tidak mungkin. Jadi itu omong kosong. Kalau kemudian menguntungkan itu omong kosong. Kalau kondisinya seperti yang digambarkan itu. Oleh karena itu maka kami bermohon dan berharap agar suara untuk menghadapi kebijakan yang kurang bijak ini atau malah tidak bijak ini dengan menghadirkan bapak-bapak dari takmir masjid khususnya di Mojolangu. Untuk itu kami berserahkan adinda saya Mas Mulyani untuk menyampaikan, karena beliaulah yang telah memberikan istilahnya fasilitas kami untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Monggo Mas Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama selaku DMI Mojolangu mengundang panjenengan semua, bukan apa-apa, dimaksudkan yang pertama itu tabayun, Pak. Karena media sosialnya kan semasif itu ya. Dan dua tema yang disampaikan oleh beliau para guru besar yang tadi sudah menjawab itu. Ya, tentang jalan tembus mengurai kemacetan. Padahal di balik itu yang disampaikan Abah Ketua RW tentang proyek nilainya triliunan, 600.000 jiwa, 600.000 unit, 1,2 juta jiwa yang akan ada di dalamnya kalau itu terjadi. Maka itu 2 kalinya DPT Kota Malang. Kalau diisi oleh orang yang tidak pro kebaikan, pilihan wali kota Malang ini akan terus di pihak mereka, kayak pik gitulah dia.
ya di Jakarta itu ya kira-kira. Jadi unitnya 600.000. Tapi kayaknya secara rasional mungkin kurang rasional ya kalau 600.000. Anggap 300.000 saja. Itu sudah DPT Kota Malang kalau 2 kalinya. 600 kalau 300.000 unit itu dihuni 2 jiwa, berarti ada 600.000. DPT Kota Malang itu 660-an ribu. Nggih, Pak Ghazali ya. 660-an ribu, Pak. Jadi itu menyamai hampir penduduk Kota Malang 800.000. Jadi ini kita tabayun, kami yang menginisiasi bermohon kepada warga Gria Santa khususnya di Takmir Masjid Ramadan ini untuk memfasilitasi dan mendengarkan penjelasan dari beliau-beliaunya tadi. Nggih. Secara transparan sudah disampaikan, gitu. Insya Allah paham. Jadi nanti kalau di luar sana ada banyak berseliweran isu macam-macam, penjenengan semua sudah paham. Nah, yang kedua, Bapak-bapak sekalian, Dewan Masjid Indonesia itu ya kita ini. Penjenengan semua takmir masjid musola Semojolangu, di MI Ranting Mojolangu itu ada anggotanya 51 masjid musola. Kita ini sudah berusaha sekuat mungkin, semampu kita membentengi, melindungi anak-anak kita di masjid-masjid kita. Ada yang TPQ, ada yang jamaah riba, ada jamaah tahlil, ada istighosa, ada kajian, ada pengajian. Semua itu adalah dalam rangka membentengi masyarakat kita dari segala kerusakan akhlak moralnya. Nah, semua itu dikhawatirkan ya, kira-kira benturan keras atau pertarungan hebat, dan bisa jadi diduga kita yang tidak kuat gitu ya. Ya itu tadi dipenaturakan. Nah, kalau di situ dihuni seperti itu RT RW tidak berdaya, Pak. Gitu ya kira-kira. Tapi itu analisa kita ya. Realnya yang di Begawan atau di apartemen Suhat itu RT RW apa bisa masuk gitu ya? Tidak mungkin bisa masuk. Nah, sehingga Bapak-bapak sekalian, kita sebagai benteng moral akhlak masyarakat kita sebenarnya ya mungkin ini menandakan warga Gria Santa ini imannya pada kuat semua, karena semakin kuat imannya ujiannya semakin berat gitu. Nggih, Pak, semakin kuat imannya ya seorang hamba itu ujiannya semakin berat. Jadi ini diduga warga Gria Santa ini luar biasa imannya, di atas rata-rata. Nah kembali ke DMI Mojolangu, Bapak-bapak sekalian, ini bentuk respek kita. Ya karena ya kita kan bersaudara, Pak. Tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada LDI. Hakul yakin bersumpah saya di sini bahwa di alam barzah tidak ada pertanyaan NU, Muhammadiyah, LDI. Gini, hakul yakin tidak ada. Apalagi di alam akhirat tidak ada pertanyaan kamu jamaah NU apa jamaah Muhammadiyah apa jamaah LDI, tidak ada. Pertanyaannya marobuka, madinuka, manabiyuka. Gini, nah itu saya kira tidak perlu dibahas. Penjenengan kita semua insya Allah paham. Itu yang tidak ada alasan untuk kita tidak bersama-sama. Maka apa yang dirasakan warga Gria Santa menjadi juga apa yang harusnya kita rasakan. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, selain persoalan yang di Gria Santa yang hangat dan ada di depan mata kita, di Mojolangu itu luar biasa persoalan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita, Bapak. Serius. Kebetulan saya ketua RW, Pak Yusuf ketua RW, kalau mencari warga miskin di Gria Santa kesulitan. Tapi di 10 RW kampung di Mojolangu, mulai RW 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, itu basis kemiskinan ada di RW-RW kampung. Kalau dijujuk angkanya lebih dari 160-an anak yang berada di dalam keluarga miskin, datanya kami ada sebagiannya. Itu belum tersentuh oleh kita semua, walaupun sebagiannya sudah dilakukan oleh penjenengan di masjidnya masing-masing, tapi itu belum terkonsolidasi secara rapi ya, dikerjakan secara baik, tertata, terarah, itu belum. Jadi harapannya dengan adanya dalam tanda kutip musuh bersama itu menjadi pemersatu kita. Ya. Itu keadaan real di masyarakat kita. Abah Prabudi juga pernah jadi RW. Jadi hal semacam ini kami sampaikan di forumnya RW pun banyak yang enggak ngeh, yang enggak respect tentang itu ya. Apa fokusnya sebenarnya ya mengantarkan anak-anak dari keluarga miskin itu seperti putra-putrinya para profesor, para dokter, para dekan, para rektor, para anggota dewan, para pejabat.
Yang masuk kedokteran UB itu ya anaknya para dokter gitu ya. Yang masuk kedokteran UIN UM ya anaknya para pejabat, para konglomerat macam-macam. Nah, ini belum, ini saya hanya mohon maaf agak mungkin, tapi ini fakta ya, fakta. Jadi harapannya nanti kita bersama-sama. Setelah ini harapannya ya kita tuntaskan keadilan kemenangan untuk warga masyarakat Griasanta begitu. Harapannya begitu. Nah, itu belum tersentuh. Walaupun pemerintah sudah optimal Bapak-bapak sekalian. Tapi gayung bersambut harusnya kita juga ikut serta. Masjid itu dulu menjadi pusatnya gitu. Ya, pusatnya peradaban Islam. Rasulullah itu dulu ya semua terpusat di masjid. Mau ngomong tentang pagar bersiteru dengan Yahudi ya di masjid gitu kira-kira. Nah, kalau kita ngomong pagar sekarang bersiteru dengan pengembang ya masjid gitu kira-kira. Jadi kita tidak a priori dengan masjid. Berikutnya Bapak sekalian yang menguatkan kita untuk bersatu, untuk bersama-sama dalam banyak hal, salah satunya dalam hal ini adalah di luar sana itu kalau tidak bisa disebut sama persis seperti zaman jahiliyah, ada kemiripan Pak. Kafe-kafe di Sudimoro Utara ya pada puncak kejayaannya itu ribuan Pak yang datang Pak setiap malam minggu. Sekarang sudah mulai berkurang. Itu hidup bebas. Bahkan kami fakta ini ada perkelahian di depan salah satu kafe, ditangkap. Kemudian Babinsa, Babin Kantipmas hadir, kemudian Kanit Reskrim Polsek hadir, digeledah isinya miras Pak di kafe itu. Itu kafe yang mungkin mudah terdeteksi dan lain-lain. Nanti kalau sudah di apartemen ya itu sudah di luar kendali kita. Jadi di luar sana kehidupan bebas, lepas tanpa batas itu fakta. Pergaulan bebas, mengarah ke perzinaan, ya, minuman keras, narkoba dan lain-lain mirip ya saat zaman jahiliyah. Nah, sementara pemerintah sudah optimal melakukan itu, ya mbok yau kita bersama-sama dalam rangka kalau kita li'ilah kalimatillah, tidak dalam rangka membesarkan Muhammadiyah, tidak membesarkan NU, tidak membesarkan LDI, tapi dalam rangka meninggikan Islam. Nah, tidak ada alasan untuk tidak bersama-sama Bapak sekalian. Jadi monggo wadah kita DMI ini ya apapun itu monggo nanti kita konsolidasi seserius mungkin, senyampang yang kita bisa. Kalau tidak bisa semua, barangkali kita tidak tinggalkan semua sebagiannya. Saya yakin penjelasan semua sudah melakukan itu. Akan lebih baik bila terkonsolidasi, tertata secara baik gitu ya. Satu demi satu bisa diselesaikan. Itu saja Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Takmir, Pak RW, matur suwun sanget. Lek gak ngono gak kumpul rupane takmir-takmir ini. Sakjane setiap bulan sakjane. Nggih. Sekelas Masjid Ramadan ini saya bermimpi bisa membawai, menaungi, mengayomi, mengajak, mendorong sekian warga masyarakat prasejahtera di Mojolangu ini sebagiannya bisa terbawa oleh kebesaran dan kejayaan ya, kekuatan di Masjid Ramadan ini bersama seluruh warganya. Maka tidak salah Bapak kita mendekat ke sini momen ini nanti kemenangan, nah kita bersama-sama untuk membawa gerbong kebaikan untuk Mojolangu, Lowokwaru dan Kota Malang. Nah, gitu saja Bapak sekalian. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaknya gayung bersambut. Jadi tabayunnya nyambung dan kita bisa melihat konteks permasalahan yang sedang ada sehingga kita insya Allah tidak terombang-ambing oleh opini yang memang disebarluaskan untuk mempermainkan kita, sehingga seolah-olah masyarakat setuju tapi dengan masalah mereka tidak tahu apa yang senyatanya terjadi. Oleh karena itu kami mohon kepada bapak-bapak terutama sebagai takmir masjid untuk bisa katakanlah memberi penjelasan jika ada pertanyaan kira-kira begitu kepada masyarakatnya, sehingga akhirnya perjuangan kami di Griasanta ini tidak sendirian, paling tidak lalu tidak mengalami hujatan-hujatan yang tidak semestinya, apalagi hujatan dari sesama saudara kita. Itu yang menjadi masalah ya. Kalau yang menghujat itu ya memang kepentingannya untuk ngegulkan proyek ya itu urusan dia. Tetapi kalau kemudian kita dihujat oleh saudara-saudara karena ketidaktahuannya itu akan menjadi masalah. Padahal yang kita harapkan adalah doanya, dukungannya. Syukur-syukur sama-sama berdiri di depan untuk menghadang apa yang akan terjadi ini. Karena insya Allah ketika kita bersama dan menjadi sebuah kekuatan yang bahasa Maduranya itu people power gitu, saya kira kok akan menjadi kekuatan yang insya Allah akan bisa
menghentikan itu, atau mudah-mudahan lalu karena tekanan yang kuat lalu menjadi rencananya tidak seperti itu ya. Kalau perumahan normal mungkin masih tidak begitu masalah, tapi ini perumahan seperti itu ya, bangunan seperti itu yang betul-betul mengkhawatirkan bagi kita yang punya kepedulian di dalam rangka membangun moralitas bangsa ini. Selanjutnya terakhir, oh iya, baik Bapak Ibu, sekiranya ada hal yang barangkali ingin dipertanyakan, akan didiskusikan, atau mungkin ada informasi yang ingin juga disampaikan, monggo kami silahkan ya. Ini bincang-bincang santai ya, untuk kemudian menemukan semacam suasana rasa bersama, kira-kira begitu. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang barangkali ada, monggo. Dari Pak Giarso, kemudian tolong Mas Sukir barangkali bisa dibantu mic-nya. Kalau mungkin ada mic yang lain ya. Monggo bapak-bapak dari takmir masjid yang lain juga bisa menyampaikan sesuatu, mungkin urung rebut atau bagaimana. Monggo Pak Giarso, beliau ini adalah ketua pengawas Masjid Ramadan ini. Monggo kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain sarkatum ladhi sanakum walarikafatum binasabila sadid. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya cuma menambahi saja. Dari masjid ini kita juga diselamatkan. Dari marbot-marbot masjid ini harus terima kasih sama Cak Sukir. Kalau hari itu dia tidak ada, sudah tembus jalan itu. Saya ditelepon oleh seseorang, Pak Giarso siapno, kok jam 11 pasukan 300 biku-biku nyebol temboke Gria Santa. Panik saya, kemana-mana ada orang, lari ke masjid. Yang saya temui ya ini, beliau-beliau ini harus tercatat dari masjid. Aku njaluk tolong Mas Sukir, aku njaluk tolong Cak Suk, umumno seluruh warga kumpul di Balai RW karena mau ditembus. Di luar dugaan, atas suaranya Mas Cak Suk dan Mas Sukir itu duatang semua. Ibu-ibu semangat bapak-bapak. Ya. Kemudian betul ratusan pasukan datang. Sudah, persoalannya bilang tembus gitu aja. Akhirnya dilawan. Lah, juga itu karena semua itu karena kebenaran lu mencari jalannya sendiri menurut saya. Ya. Di situ takdir Allah ini kan digugat menggunakan pengacara. Tetapi ini miris sekali. Di hari yang sama, di HAM yang sama, surat gugatan, nomor gugatan baru keluar tanggal 6 November, jamnya waktu ditembus itu. Karena sudah keluar, maka kita melawan bahwa ini tidak bisa diteruskan karena sudah ada gugatan. Gitu, tahu hukum acara perdata pidana begitu. Akhirnya berdebatlah rombongan ini, saya terima kasih dengan seluruh ibu-ibu itu luar biasa Pak, berani mati, betul warga Gria Santa itu, karena kuatnya persaudaraan di masjid. Jadi masjid ini utama menurut saya. Kalau yang tentang nanti perang di peradilan ya pintar-pintar gitu aja. Nah, ditakdirkan Allah, maaf ya, itu sudah takdir ya, tidak bisa, tidak ada kaitannya sebenarnya ini, tidak ada kaitannya, karena saya di Timur Tengah, sekarang saya kan di Timur Tengah, tengah-tengahnya antara Pasuruan, ambil Banyuwangi, Timur Tengah, ya, tengah malam saya di Bel, ya walaupun kondisi begini,
Kalau masih pakai mobil saya bisa ya. Itu diberitahu bahwa istrinya Pak Wali Kota meninggal. Nah itu kita tidak bisa membahas karena itu sudah urusan Allah. Sudah tidak bisa membahas itu, bukan wilayah kita, tidak mampu kita. Malah kita mau takziah kok, ya kan? Ada itu. Insya Allah besok Ya, kita akan takziah. Ya apa dia masih sesama muslim. Ya, tapi tentang yang kita lawan kan perbuatannya dan kebijakannya yang tidak pernah melibatkan peran serta masyarakat. Itu kelemahannya Pemda. Tidak pernah mengambilkan civil society, itu tidak pernah dihadirkan. Nah, terus terakhir Prof Budi, kalau melampirkan lagi bukan set plan-nya saja, surat 650 tanggal 11 apa itu Februari itu tampilkan, kopinya kan tidak ada tadi. Nah, kalau kopi itu diberitahu kepada siapapun bahwa itu sudah awal sudah maladministrasi, cacat administrasi, Pak. Maka saya tanda Pak Majid itu bagaimana tentang ombudsman. Sebelumnya Pemda sudah kalah, Pak. Cacat administrasi itu sudah. Makanya kapan kita sama-sama ke ombudsman atau ombudsman diundang di masjid ini begitu loh. Karena koyoi rahmati di masjid ini ternyata diselamatkan Masuki. Saya terima kasih, saya tangisi loh. Cak Sub itu Masuki dia, tak panggil ke rumah tak tangisi. Waduh, Masuki Cak Sub kok enggak ono sampean wis jebol. Nah itulah karena tapi Allah tidak berkenan. Itulah. Itu saking kuati masjid Griasanta. Saya kira terakhir Pak Budi mohon biar jenengan tidak digoreng-goreng ya. Surat itu sudah cukup itu di pengadilan itu bukti utama, itu yang lainnya tambahan. Jadi kemanapun ke KPK kemana nanti bicara di sana ada sekitar 27 triliun apa nanti. Tapi pertama sudah tidak bisa jebol itu. Mohon Pak Yusuf. Nah, terakhir gugatannya ini class action. Jadi bukan Pak Yusuf yang menggugat, tapi class action itu perwakilan. Jadi RT itu tanda tangan. Kebetulan di sana dibuka sidang pertama, gugatan adalah Sugiarso dan kawan-kawan melawan wali kota dan kawan-kawan. Nah, saya belum pernah ketemu wali kota, rulenya gelut, kan gitu. Kita rulenya gelut, belum pernah ketemu. Dia tuh kampanye belum tahu. Ya, sekali lagi itu ya, saya termasuk bersyukur ya. Mudah-mudahan nanti ya segera. Ya, saya kira saya akhiri gitu ya Pak Budi, Prof Budi. Itu kalau yang utama, bukti utama, anak di dalam hukum nanti ada bukti formil dan bukti material. Inti bukti pokok pertama yaitu surat 650 itu tanggal Februari itu. Nah orang ngerti semua, kok iso Dinas Pur Wali Kota disuruh dikongkon-kongkon jarine istilahnya dijongos-jongosno ambil oligarki kok gelem lho. Nah itulah, ada apa di sana panjang wis. Jadi saya kira itu kurang lebihnya. Matur suwun Pak Giarso. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan yang seru ketika harus berhadapan dengan aparat. Alhamdulillah mak-mak siap untuk berada di garis depan ya. Monggo barangkali sekiranya ada dari teman takmir kalau ingin mendapatkan informasi sebelum saya sampaikan mungkin kalau ada monggo. Baik, kalau sudah tidak ada barangkali kepada Pak Heri kami persilahkan, barangkali urung rembut monggo Pak Heri. Baik, baik sekalian yang berbahagia, beberapa hal sudah kita lewati dan alhamdulillah
Mudah-mudahan kita menjadi bertemu dalam pendapat, sependapat untuk merespon menghadapi apa yang sedang terjadi ini. Jadi apa yang ingin kita lakukan ini tidak semata-mata sekedar sebuah jalan tembus, tapi lebih besar dari itu semua. Ya. Kita mencoba menghadapi sesuatu yang memiliki potensi kemungkaran yang tidak kecil, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadapinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam pertolongan Allah sehingga kita lalu diberi kekuatan untuk menghadapi perang ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan hadiah sebuah akhir yang kita harapkan. Saya kira demikian. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.